A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah berkat rahmatnya Allah, saya bisa kembali menyapa panjenengan semuanya di channel kesayangan kita bersama, Chef Ganzo. Dan insya Allah kita akan menjawab satu persatu pertanyaan dari para winners ya. Dimulai dari pertanyaan sahabat kita Mbak Nurul Muslimah. Ini tentang wirid ya. Assalamualaikum Mbak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, di dalam wirid harian Mbak Win kan ada baca sholawat Jibril 200 kali, sholawat munjiat 11 kali dengan niat yang sama. Nah, baca niatnya itu mulai dari awal sholawat Jibril, terus niat lanjut sambung munjiat tanpa niat lagi. Atau baca niatnya pas mau baca sholawat munjiatnya Mbak, tolong dijawab ya Mbak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam wirid harian saya itu ada sholawat Jibril, sholawat Nabi, sholawat munjiat. Nah, kalau panjenengan waktunya mepet, satu kali saja di depan sholawatnya. Niatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, hamba berniat membaca sholawat Jibril 200 kali, membaca sholawat Nabi 200 kali, membaca sholawat munjiat 11 kali kepada Rasulullah SAW karena Engkau ya Rabb. Semata-mata hanya mengharapkan ridho Engkau ya Rabb. Gitu, udah langsung baca. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 200 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 200 kali. Lalu sholawat munjiat juga 11 kali. Bisa seperti itu. Via Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 30 adalah jatuh tempo pinjol saya, Umi, udah lewat berarti. Saya ingin benar-benar berhenti dari hutang riba maupun non-riba, amin. Semoga Allah ijabah dan mudahkan. Sementara saat ini saya tidak punya uang lagi untuk membayar pinjol tanggal 30, Umi. Saya nggak tahu harus bagaimana, saya pasrah, Umi. Semoga Allah membukakan jalan untuk saya, amin. Saran saya seperti yang saya sampaikan di kolom komentar. Jenengan fokus sama hijrah jenengan.
fokus madep mantep ya. Kalau orang Jawa bilang madep mantep maring ingkang kuwasa. Artinya apa? Kita udah fokus aja satu titik ya. Fokus aja satu tujuan, yaitu hijrah. Pokoknya saya hijrah, apapun yang terjadi saya hijrah, saya nggak mau lagi sentuh riba, saya lakukan tobatan nasuha, saya nggak mau lagi nyentuh yang namanya riba. Karena semakin saya sentuh, semakin menjerumuskan saya. Semakin saya sentuh, semakin saya kecemplung lebih dalam. Bayangkan jenengan sedang berada dalam sumur di kedalaman 10 meter. Kalau jenengan sentuh lagi, gali lubang lagi, berarti jenengan nyemplung lagi ke kedalaman ke 20 meter. Jenengan sentuh lagi, jenengan gali lagi, dalam lagi, makin sulit untuk naik. Jadi gimana caranya? Hijrah, fokus dengan hijrahnya. Masalah pinjol lagi, kalau belum ada uang, galbay dulu, gagal bayar. Jangan dibayar dulu sampai uang nanti ada. Hutang tetap harus dibayar, nggak boleh nggak dibayar. Tetapi ketika uang belum ada, jenengan gagal bayar dulu. Dengan niatan kalau sudah ada uang saya bayar. Berarti saya akan dimaki-maki dong, Umi, terima. Berarti saya akan dipermalukan, Umi, terima. Mending malu sesaat daripada sengsara seumur hidup. Itu ilmunya pinjol, galbaikan dulu saja. Dulu saya pernah buat grup tuh, yang isinya adalah orang-orang galbay semua. Dan sekarang beliau-beliau semuanya sudah perlahan-lahan udah mulai tenang. Ada uang angsur, ada uang bayar gitu. Dari Arwita Ita. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, bolehkah sedekah subuh dipakai bangun rumah? Tidak boleh. Kalau jenengan sedekah subuh, judulnya sedekah subuh tapi endingnya dipakai bangun rumah, berarti kembali lagi kepada kepentingan pribadi, berarti jenengan gak sedekah. Wong sedekah subuh itu diniatkan disimpan dalam kotak itu supaya terkumpul. Ketika terkumpul disalurkan kepada yang membutuhkan, bukan justru dipakai ulang. Kalau dipakai ulang artinya bakhil bin medit alias kedengkut kikir ya. Jadi jangan dipakai untuk diri sendiri, salurkan kepada yang berhak. Dari awal sudah harus punya target, punya niatan. Siapa? Si Fulan binti Fulan saya mau kasih. Karena si Fulan binti Fulan janda tua, tidak ada yang menghidupi, tidak punya pekerjaan. Karena si Fulana binti Fulana anak yatim piatu. Itu harus punya target. Sri Kurnia. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Umi mau tanya, apakah boleh salawat munziat diganti dengan salawat Jibril 30.000 kali? Mohon jawabannya Umi. Ini terkait dengan amalan melembutkan hati. Tidak. Sebaiknya salawat munziat 100 kali, jangan ditawar. Belum hafal Umi? Baca sampai hafal. Tidak hafal jangan menjadikan kita untuk tidak mau mengamalkan. Tidak hafal justru diamalkan terus supaya hafal. Dulu saya menghafalnya 3-4 hari saya hafal. Saya baca terus. Dari Mbak Alia. Waalaikumsalam Umi. Umi saya mau tanya, ada teman saya nawarin kredit baju Umi. Saya dipaksa ngambil bajunya. Itu termasuk riba apa bukan Umi? Tolong dijawab Umi. Gini. Transaksi jual beli dengan kredit bolehkah dalam Islam? Boleh. Kenapa bisa dibilang boleh? Pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat membeli budak. Dulu tuh budak diperjualbelikan, namanya Barirah. Sahabat ini mencicil selama 9 tahun. Itu kredit berarti boleh. Ada Rasulullah pada saat itu. Boleh. Yang tidak boleh adalah ribanya, tambahannya. Prakteknya sekarang ini cicil kredit itu pasti ada ribanya, itu yang tidak boleh. Cicil boleh, kredit boleh, yang tidak boleh itu adalah riba. Ada nilai tambahan gitu kan. Misalnya pinjaman misalnya 1 juta, tapi dicicilnya ada bunganya. Ini bunga, bahasanya bunga memang, ada bunga tambahan. Nah itu nggak boleh. Tetapi kalau misalnya transaksi uang dengan uang tidak boleh, itu haram. Riba yang dalam istilah bahasa adalah penambahan. Beda dengan penambahan yang dimaksud adalah teman jenengan ini dijual daster. Daster dia ambil dari pasar Butung katakanlah ya, pasar Butung di Makassar sana. Dia ambil nilainya 50.000 dari penjual di pasar Butung. Nah dia jual lah 60.000 kalau sekali bayar. Tapi kalau dicicil 3 bulan, dia ngambil tiap bulannya keuntungan tambahan ada 10.000. Jadi berarti berapa? Dia jual 90.000 katakanlah seperti itu ya. Karena dia ngambil keuntungannya selama 3 bulan. 10. Menjadi 90.000. Berarti bayar 30. Bolehkah seperti itu? Boleh.
itu dia berarti dia mengambil keuntungan. Yang tidak boleh adalah kalau misalnya kamu nyicil 3 bulan, ya kan? Ini keuntungan saya 10.000, saya kasih bunga. Nah, itu dia udah akadnya udah bicara bunga, itu berarti tidak boleh. Atau kamu cicilnya 30, tapi kalau kamu terlambat kamu kena denda. Nah, itu berarti ada nilai tambahan, tidak boleh. Jadi, kalaupun dia terlambat bayar, tetap bayarnya 30, itu boleh. Kredit itu boleh. Dan dalam Islam mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya diperbolehkan. Selagi penjual pembeli sepakat memang oke deal dengan harga sekian. Jadi misalnya Mbak Alia jenengan beli baju, jangan nyicil 3 bulan, jangan dikasih harga sebulan 60.000. Kalau dikasih harga 3 bulan menjadi 90.000, 30, itu bukan riba. Yang riba adalah kalau jenengan kredit melalui pihak ketiga leasing, kayak misalnya jenengan ambil motor yang jual Honda, tetapi yang membiayai FIF. Nah, si pihak ketiga itu jenengan bayarnya kan bukan pada Honda, tapi jenengan bayarnya pada FIF. Si pihak ketiga si jasa uang tadi. Uang dengan uang itu riba. Gitu loh. Uang dengan uang riba. Seandainya jenengan langsung ke pihaknya FIF, ke pihak Honda langsung, misalnya motor pokok harga 15 juta. Setelah dikredit dengan tempo 3 tahun menjadi 15 juta, tapi langsung ke Hondanya. Honda tidak menetapkan bunga-bunga dan segala macam, tapi Honda cuma mengambil keuntungan karena rentang waktunya sekian lama, jadi keuntungannya diambil lebih banyak. Itu tidak riba seandainya ada seperti itu. Tapi kan yang ada di Indonesia ini selalu melalui pihak ketiga. Pasti ada jasa penyedia keuangan. Nah, itulah transaksi uang dengan uang dicicil itu riba. Gitu ya. Jadi kalau yang baju perorangan itu selagi dia nggak menambahkan biaya-biaya dalam proses perjalanan transaksinya tadi, itu tidak riba. Yang selanjutnya dari sahabat kita, Mbak Nat Pratama, Umi saya benar-benar sudah berusaha hijrah dari riba, tapi saya bingung untuk bayar utang, sedangkan penghasilan tidak cukup untuk bayar utang. Hutang lagi, ya Allah, bagaimana saya bisa lepas dari hutang, bisa hijrah dari riba? Mohon bantu doa Umi supaya amanah saya dilunaskan Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah segera melunaskan amanah panjenengan ya. Nah, ini jawabannya sama dengan pertanyaan tadi sahabat kita. Kalau sudah dalam hati ada niatan riba, fokus hijrah. Kalau dalam hati ada niatan hijrah, fokus dengan hijrahnya. Gak usah dipikirin tentang ini, bagaimana nanti keluarnya, bagaimana caranya. Biar itu jadi urusan Allah. Kalau kita sudah niatkan kuat dalam hati, Allah melihat niatan hati kita. Kalau masalah hutang menekan, hutang mengancam, hutang segala macam, belum ada uang, jangan kembali menyentuh riba. Tapi saya kembali mengambil utang, Umi. Utang boleh, yang penting bukan utang riba. Misalnya kayak sahabat-sahabat kita punya utang di perbankan. Tadinya gali lubang terus di perbankan, nggak kelar-kelar. Tiba-tiba ditawari saudaranya, pinjaman nih 100 juta, tak kasih kamu pinjaman 100 juta, bayar aja kapan-kapan terserah, tanpa bunga. Boleh, dalam Islam boleh hutang, tapi bukan riba. Yang nggak boleh adalah riba. Dari Mbak Siti Nurjana, Umi saya mau tanya, apa hukumnya ada yang pinjam KTP saya buat kredit laptop? Ini penting nih. Sedangkan saya sudah menghindari riba, saya nolongin karena dipepet, butuh laptop buat bikin proposal. Pas pinjam laptop keluarganya rusak. Pas saya ada di situ dipinjam KTP saya buat kredit laptop. Apakah saya juga nanggung dosa riba? Betul, karena jenengan bermuamalah di dalam riba. Jadi Rasulullah bersabda, siapa saja yang bermuamalah di dalam riba kena dosanya. Pencatatnya, 2 saksinya, penulisnya, ya, yang memakan riba, yang memberi riba, dihukumi dosa riba. Karena apa? Karena jenengan mendukung. Oh ya udahlah, tapi kan bukan saya yang ngambil, betul, bukan jenengan yang mengambil, tapi jenengan yang memfasilitasi sehingga transaksi dosa tersebut terjadi. Gitu. Jadi gimana Umi? Ya jangan mau. Nanti saya dibenci Umi, resiko. Yang penting apa? Tidak dibenci Allah, intinya gitu ya. Oke sobat binarku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.